Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di perempatan Kuningan dan dari arah selatan menuju ke arah utara, dimana kita melewati Mampang, tidak tadi melewati underpass yang bisa keluar di situ langsung. Nah, di depan kita akan melihat perkembangan dari stasiun-stasiun LRT Jabodebek sepanjang HR Rasuna Said di sisi barat ya, atau di kiri kita. Sedangkan yang di sisi timur kita sudah lihat beberapa di update video yang ada di channel On Road Indonesia. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna jalan dan infrastruktur yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Ya, di Jalan HR Rasuna Said ini selama pembangunan dari LRT Jabodebek kita lihat ada penyatuan dari lajur cepat dan lajur lambat ya. Hal ini pada saat pembangunan tentunya ada lajur-lajur yang dipergunakan untuk konstruksi. Nah, di bagian sini Jalan HR Rasuna Said cukup lebar karena lajur cepat dan lajur lambatnya sudah tergabung. Sedangkan di bagian depan kita ini masih ada beberapa pembatas ya, dalam hal ini antara lajur cepat yang sini dan lajur lambat di kiri. Sedangkan untuk yang kendaraan roda 2 ya, tampaknya di sini tidak lagi, yang bagian barat ya, sisi barat sini tidak lagi terikat dengan peraturan harus di pinggir atau di lajur lambat. Nah, stasiun pertama yang dilewati di sini adalah stasiun LRT Kuningan ya, di sepanjang HR Rasuna Said. Ini merupakan lintas pelayanan Cawang ke arah Duku Atas, di mana ini Duku Atas sendiri nantinya akan terintegrasi dengan si stasiun KRL Sudirman. Ya, kita lihat lebih dekat, kita akan ambil lajur yang kanan. Di bagian kiri nampak tiang-tiang atau pilar-pilar dari akses bridge ya. Akses bridge yang masih dikerjakan di sisi selatan dari stasiun. Satu stasiun nampaknya punya dua akses bridge atau akses masuk dan keluar. Yang satu di bagian sini, satu lagi di bagian depan ya. Ini tiang-tiangnya seperti ini. Yang di sisi selatan akses bridge-nya kayaknya belum begitu banyak progresnya, sedangkan yang di sisi utara ya, nanti kita lihat di depan ada seperti tower di sini ya, itu adalah lift ya, rangka lift yang dipergunakan untuk para difabel dan untuk keperluan urgensi. Nah, ini adalah tandon air yang sempat waktu itu pecah ya, tapi apakah yang ini atau yang mana saya lupa. Mungkin sahabat-sahabat yang mengikuti beritanya boleh berbagi informasi. Di bagian sini ya, seperti halte Transjakarta lainnya dan stasiun LRT yang diintegrasikan, ada halte Transjakarta di sini. Halte ini cukup panjang dan dapat mengakomodasi para penumpang. Oh, nampaknya ada dari kendaraan apa nih? Oh, diplomat ya. Kita kasih diplomatnya lewat. Dia mungkin ingin meliput halte Transjakarta. Oke, halte ini lebih lebar dan lebih panjang, kemudian juga terintegrasi dengan ini nih, JPO yang ada ya, ini. Dan kita lihat ini sudah ada tutupnya, rangka-rangka, kemudian ada tutupnya. Sedangkan yang dari kiri ini belum kelihatan, tapi anak tangganya sudah ada. Untuk naik ke atas bisa melewati tangga ini ya. Selain mungkin ada lift di dalam halte Transjakarta yang ada ya. Kita akan lihat lagi yang ada di stasiun LRT Jabodebek berikutnya. Ini adalah layang non-tol Kasablanka yang dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Karet. Walaupun secara akses tidak berada di Kampung Melayu, lebih berada di setelah lapangan Ros, kemudian di depan kota Kasablanka Mall. Ya. Ini adalah halte darurat Transjakarta yang ada di sini. Ya, nampaknya ini dipergunakan untuk halte sementara ya, pada saat pembangunan atau revitalisasi mungkin ya, Transjakarta haltenya. Kita akan ambil lajur tengah untuk melihat lebih detail. Ya, di sebelah kiri ini dapat kita lihat ada rangka-rangka untuk sepertinya itu adalah eskalator ya, tangga yang berupa eskalator. Kemungkinan ya, kalau kita lihat dari modelnya, apa masih tangga biasa. Kemungkinan eskalator karena ditutup dengan si terpal biru itu. Nah, sedangkan rangka atas ya, yang bagian atas ini sudah
sudah jadi nih ya, udah mulai kelihatan. Nantinya ini akan penutupnya itu akan berwarna orange ya, karena untuk lintas pelayanan Cawang menuju ke arah Duku Atas itu menggunakan warna oranye, baik di atapnya si stasiun LRT maupun di pinggir-pinggir sini. Nah, ini adalah akses bridge di sisi selatan dari stasiun LRT Rasuna Said ya, di Jalan HR Rasuna Said. Ya, kalau bisa usul namanya mungkin bisa yang lain. Oke, ini adalah anak tangga yang ini nih. Anak tangganya masih on progress dan masih ditutupi dengan jaring-jaring warna hijau. Hal itu untuk mengamankan konstruksi dan proses penyelesaian anak tangga, di mana material-materialnya terlepas keluar ya, seperti itu. Untuk halte Transjakarta sebenarnya ini sudah selesai ya nampaknya, walaupun kotor itu karena masih dalam proses pembangunan ini akses ya, kemudian juga penyelesaian dari stasiunnya sendiri menggunakan platform screening door, jadi kayak pintu kaca yang otomatis kebuka dan ketutup. Nah, ini anak tangganya kalau mau lihat lebih detail ya, yang ini nih, karena kalau anak tangga itu seperti itu dan lebih lebar, sedangkan untuk eskalator yang tadi ya. Nah, ini adalah akses bridge ke atas yang mengintegrasikan halte Transjakartanya dengan si stasiun LRT. Stasiun LRT-nya sendiri ada 2 lantai malah ya, kalau nggak salah. Jadi di bagian lantai kedua itu adalah untuk ruang penghubungnya, kemudian si peronnya sendiri, platformnya sepertinya ada di lantai 3, karena kalau kita lihat tuh si layangnya ini masuk di lebih tinggi lagi daripada ruangan yang ada di atas si halte Transjakarta. Baik, ya kalau di sini kita tidak melihat tiang-tiang monorail, tapi tiang-tiang monorail ada di sebelah kanan dan jumlahnya kurang lebih hampir 100 tiang monorail yang belum dipergunakan lagi atau nantinya mungkin akan dibongkar, kita tidak tahu. Ya, namun ada baiknya penyatuan jalan lajur cepat dan lajur lambat di sepanjang jalan HR Rasuna Said dapat dilakukan, karena dapat memudahkan, dapat memperbanyak ya dan memperluas kapasitas jalan. Ya, di depan sana itu adalah halte Transjakarta, halte stasiun LRT Jabodebek yang paling akhir di Jalan Rasuna Said, yaitu stasiun LRT Setiabudi, karena berada di daerah Setiabudi ya. Mungkin para sahabat semua yang punya kantor di Setiabudi ya, punya rumah di Bekasi atau di Cibubur, tentunya dapat turun di sini langsung ya, tanpa harus kemana-mana lagi. Dan prosesnya skybridge-nya sedang dibuatkan tangga, anak tangga seperti ini, dan masih ada rangka-rangka pembuatan rangka-rangka atap ya. Kemudian di bagian sini juga sama. Jadi satu stasiun tuh punya akses dari sisi utara dan sisi selatan. Yang ini agak lebih panjang ya. Nampaknya ada lift di sana. Nah, ini akses bridge-nya untuk menuju ke atas. Nah, ya, di sebelah kiri itu ada kamera ITLE. Jadi proses persiapan akses ya itu merupakan sesuatu yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan pembangunan dari keseluruhan layang LRT Jabodebek dari arah Bekasi, dari arah Cibubur menuju ke arah Duku Atas. Duku Atas itu ada di kiri kita. Nah, bangunan yang ini nih, ini jalan ini jauh lebih lebar sekarang ya di bagian bawah sini. Tadinya ini agak menyempit. Jadi seng-sengnya sudah dibuka. Ini belok ke arah Duku Atas. Ini disebut kayak kaki 1000 ya, atau portal beam yang tersusun di jalan seperti itu. Oke, kita sudah sampai di sekitar arah Kementeng. Terima kasih perhatian sahabat semua. Salam sehat. Semoga proyek LRT-nya dapat selesai ya. Kemudian di sisi kiri hanya saja video kita tidak bisa men-shoot ke sana. Ada pembuatan dari jembatan penyeberangan multiguna atau Serambi Temu ya, dari stasiun LRT Duku Atas menuju ke stasiun KRL Sudirman. Jadi integrasi moda transportasi dilakukan di sana, karena memang Duku Atas akan menjadi menjadi kawasan TOD ya, Transit Oriented Development, yang mungkin akan cukup besar nantinya, di mana ada 7 moda transportasi yang terintegrasi di situ. Baik, terima kasih dukungan sahabat semua dan sahabat-sahabat baru yang bergabung di channel On Road Indonesia. Indonesia makin maju.